Sampai cari bicaranya yang benar lah, walaupun mungkin ada ada ketawanya. Misalnya nih, coba saya mau nanya ke siapa dia, ke ibu-ibu nih, ke bapak-bapak, walaupun ini calon bapak juga nih, kita tanya nih, yang bapak di sini juga boleh nih kayaknya nih ya. Coba, kalau mencuci itu kewajiban siapa? Suami, benar. Mencuci kewajiban suami. Ya, kemudian masak kewajiban siapa? Bapak juga, benar kan? ngasuh anak kewajiban siapa? Bapak juga. Berarti bapak semuanya nih ya. Berarti istri kewajibannya apa? Iya benar. Jadi kewajiban suami istri itu cuma satu, taat sama suaminya. Suruh nyuci, suruh masak, puasa. Emang begitu. Suruh masak, suruh ngasuh anak gitu ya. Itu tadi harusnya seimbang lah ya. Jadi seimbang itu ya kewajibannya, misalnya suaminya bekerja capek, istrinya juga yang bekerja, jadi masing-masing saling mengisi, karena memang parent itu ya. Nah, dari retorika ini sebenarnya ya standar sih sebenarnya. Jadi minimal ketika kita bicara di depan mahasiswa, ketika kita bicara di depan ibu-ibu, ketika kita bicara di depan mungkin orang yang terdidik. Ketika saya pernah juga khutbah di bukan khutbah ya, artinya itu ceramah gitu di masyarakat orang kampung gitu ya. Ya mereka jadi kayak malah jadi jadi nganga gitu ya. Jadi ini apa yang diomongin gitu ya. Hal ini berkorelasi sangat sekali gitu ya. Gak nyambung gitu, jangan sambung pergi umroh. Gak nyambung bro katanya. Nah itu ya, jadi ini penting. Jadi penggunaan bahasa, kemudian time managementnya, kemudian juga ekspresinya, argumentasinya, deskripsinya. Orang itu kadang mungkin suka yang kalem gitu ya, tapi suka ada juga kenceng juga. Ada yang benar sebenarnya dia naik turun gitu ya. Jadi sesuai dengan udah mulai pada ngantuk nih, harusnya bikin agak semangat, gimana caranya, mungkin ketawa dulu gitu ya. Atau mungkin biasanya di awalnya kalau awal itu bisa dengan pantun gitu ya. Pintu pantun gitu biasanya. Kalau Muslim suka apa nih? Suka pantun atau suka baca puisi? Atau baca status ya? Baca bukan talqin ya. Ya oke. Jadi ini deskripsinya, kemudian narasinya ini dibiasakan, dan yang paling penting memang praktek. Ya, maka nanti ada prakteknya nih ya. Tes prakteknya itu apa gitu ya. Kira-kira bisa menyampaikan singkat, padat, merayap. Nah, kayak gimana tuh caranya tuh? Ya itu. Nah ini ada next berikutnya. Ini komposisinya. Aspek berbicara juga penting nih biasanya nih ya. Biasa penting bagaimana kita melihat ekspresi wajahnya, gerakan tangannya, mungkin gerakan kakinya sambil loncat-loncat gitu ya. Jadi orang itu ramai gitu, jadi lihatnya juga enak gitu ya. Lisan juga penting sebenarnya. Ini teorinya. Tapi masing-masing orang itu punya karakter tersendiri. Ya, punya karakter. Bahkan sampai tadi mungkin ya udah, kalau orang itu memang nggak bisa ngomong, ya udah, berarti nggak suka berbicara, tidak suka mungkin ngomong panjang lebar atau susah gitu ya. Ya mungkin kalau ada keinginan sih bisa dilatih gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah, mungkin ada cara lain yang kontennya atau isinya itu adalah dakwah. Nah, Ustadz ini misalnya suka apa? Sukanya apa nih? Bidang apa nih? Sukanya ngapain nih? Suka mancing atau suka suka baca Al-Quran kayaknya nih ya. Sukanya apa nih? Hobinya nih? Baca ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi suka baca. Nanti buah dari baca itu adalah menulis. Nah, tadi kalau kan menulis, ya alhamdulillah saya juga tahadus binikmat. Artinya karena saya suka baca, kemudian suka nulis, jadi target buku saya itu minimal itu adalah 5 kali dari umur saya. Ya, jadi kalau umurnya 60 berarti 60 kali 5 berarti berapa tuh? Ya 300. Alhamdulillah kayaknya di laptop saya udah 312 itu. Ya udah lewat gitu, tapi kita naikkan lagi targetnya. Ya, jadi kalau kayak Imam As-Suyuti, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu bukunya itu hampir 500 plus kutip dan sebagainya. Itu adalah bagian dari dakwah. Tapi karena saya suka ngomong juga gitu, akhirnya di YouTube saya tadi banyak sekali video-video pendek, ada short, ada kegiatan-kegiatan, semuanya biasanya saya YouTube-kan juga gitu ya. Oke, yang kedua udah habis kayaknya ya? Saya lanjut ke retorika. Ke retorika ya. Oke, baik, lanjutkan. Atau ini dulu deh, kita kasih pertanyaan dulu ya. Sebelum masuk ke retorika, ada yang mau nanya? Sebelum nanti ditanyakan ya, man rabbuka. Nah iya kan, harus saya jawab nih, man rabbika, Rabbi Allah. Oke, silakan yang mau bertanya, kita urutkan ya siapa dulu nih.
1, 2, 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disebutkan bahwa segala sesuatu kebaikan, kalau masalah ibadah itu loh. Iya, ibadah, betul. Ada di Quran surat Al-Isra ayat berapa gitu? Saya mau carinya. Gitu ya. Nanti cari zaman sekarang itu sudah pakai artificial intelligence, sudah pakai apa, Quran itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau tentang apa tadi? Tentang ibadah dan dakwah itu. Yang watakum minkum. Ya. Ya itu di surat, sebenarnya di surat 24 juga ada. Di Ali Imran, ya betul, itu ada juga. Ya itu kan terkait dengan apa? Falyakul khairan juga, kemudian wal takum minkum. Ini berapa nih? Jadi mau minta lagi berarti banyak tanya nih. Ya, oke. Jadi yang paling atas. Yang di surat Al-Isra. Ya, di atas lagi coba. Oke ya, jadi di Al-Isra 24 juga ada. Kemudian yang sebelumnya lagi kita lihat. Tadi yang tentang apa? Tentang dakwah ya. Tadi yang dakwah itu sebenarnya paling banyak itu bawahnya lagi yang sebetulnya. Nah ini sebenarnya kata lagi juga boleh. Nah ini di apa Al-Maidah 67, Al-Imran 104, kemudian An-Nahl 25. Kalau Al-Isra itu tadi yang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang itu. Kalau Al-Isra yang itu suratnya. Ya, nanti boleh lihat di ke yang 24 itu ya. Oke, kemudian juga yang sebelumnya lagi. Kata yang sebelahnya itu. Nah ini aja bedanya. Jadi kalau yang dakwah itu lebih kepada kalau kita ya tadi katakan itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan kita itu mengikuti ataupun mendakwakan sesuatu yang belum kita kuasai ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar wal apa, dan juga penglihatan, wal fuad, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah itu ibu ya, dia lebih ke situ. Oke silakan ibu yang kedua. Kalau tadi yang membatalkan orang Sholat. itu anjing hitam. Kalau anjing yang warna yang lain nggak batal. Nah di sini ada dua cara dalam menafsirkan. Yang pertama adalah pemahaman secara tekstual, secara apa adanya dari teks itu. Nah teks itu ada di situ karena kalbul aswad, artinya memang anjing berwarna hitam. Berarti di cara yang pertama itu berarti memang anjing yang warnanya itu hitam. Nah itu yang pertama. Yang kedua pemahamannya bukan hanya tekstual tapi kontekstual. Jadi bukan hanya anjing hitam, tetapi juga semua jenis anjing yang lewat gitu ya. Karena kan biasa mengandung najis tuh, sehingga bisa jadi batal. Itu ilatnya ya. Tetapi wallahu alam, kalau saya lebih cenderung pendapat yang paling kuat itu memang hanya anjing yang warnanya hitam. Ya, karena anjing hitam itu nanti juga mencerminkan bukan hanya makhluk yang makhluk yang kasar tapi juga makhluk halus. Nah, itu maksudnya itu ya. Jadi itu memang sengaja untuk membatalkan. Itu ada, tapi ada dua versi itu. Ya, ada dua versi itu. Makanya anjing itu tidak boleh masuk ke masjid. Nah, itu. Saya begini, pernah cucu saya pergi ke sedang sholat semua. Ada anjing lewat. Nah, lewatnya lewat di jadi menginjak ini sajadah. warnanya apa anjingnya itu? Warna bukan hitam. Bukan hitam ya? Tapi diterusin sholat. Nah ini saya jadi. Iya betul. Tapi insya Allah walau alam yang benar memang tidak batal. Ya karena memang teksnya adalah kalbul aswad gitu, yang hitam anjingnya gitu. Karena memang mencerminkan tadi ada merepresentasikan juga dari makhluk halus juga gitu yang besar. Ada ilatnya, bukan hanya anjingnya saja gitu ya. Betul, ada dua. Yang pertama memang anjing itu yang memang dia biasa najis itu. Yang kedua itu adalah ini. Tadi kalau itu dia lewatnya deket pas sajadahnya itu. Iya nginjak. Ini sajadahnya ya. Dia cerita di rumah. Gitu ya. Tapi enggak, insya Allah itu tidak dia batal. Oke, terima kasih. Yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Ya. Dari perempuan yang berhaid, misalkan kalau kita sedang sholat membatalkan.
jadi perempuan iya, jadi kalau yang lewat gitu ya, sebenarnya sih sudah sangat clear, sudah sangat jelas gitu ya. Bahkan ketika kita sholat gitu ya, kita sholat kemudian kita itu dilarang untuk melewati depan sholat kita gitu ya, itu dilarang gitu ya. Artinya sebenarnya tidak batal kalau yang biasa, tapi kalau yang perempuan yang haid itu dia memang kalau lewat itu batal. Secara bahasan, secara tekstualnya, secara nasnya ya, secara lafadznya itu memang menunjukkan ya berarti mungkin jangan sampai ada kotoran atau mungkin juga yang najisnya itu tertumpah di sekitar situ gitu. Jadi sangat jelas, walaupun juga sebenarnya ininya ukurannya juga sebenarnya ukurannya itu adalah ukuran seperti sajadah ya, jadi ukuran yang tempat kita melihat. Jadi kalau di sebelah sana ya tidak batal juga, yang penting nanti ada sutrohnya walaupun hanya mungkin sajadah atau mungkin garis atau apa gitu. Makanya kalau satu menghadap sebaiknya ke sutroh gitu. Tapi kan misalnya kan buka rame. Nah, kita kasih pakai penghalang. Iya betul, seperti tas bisa juga. Yang penting yang mukanya yang kita lihatnya itu yang tapi betul. orang udah yang lewat di depan itu. Ya itu bukan termasuk di depan kita. Yang depan itu betul-betul memang depan ini, depan yang pandangan kita. Iya. Tapi kalau udah lewat yang kita. Iya betul, yang kita garisi kita kasih batas itu boleh. Jadi misalnya dikasih tas di sini situ, orang lewat di depannya itu boleh. Iya. Nah. Walaupun bukan orang yang sedang Iya nggak apa-apa. Di depannya kan. Nah itu ada lain lagi betul ya. Jadi tadi ini khusus untuk yang itu khusus untuk sholat yang munfarid, yang sholat sendiri. Kalau tadi sholat bersama imam, yang itu yang tadi batu itu adalah kalau yang di depan imam. Kalau kita jalan di depan makmum itu bebas, tapi jangan mengganggu juga sih. Jadi kalau tadi dipotong lagi, kalau mamanya dia di depan yang makmumnya, anjingnya itu ya lebih tidak apa-apa lagi. Gitu yang nggak boleh itu adalah ketika dia sholat sendirian. Karena kalau imam yang jadi utama itu adalah di imamnya. Makanya imam itu ada pakai mihrab di depannya gitu ya. Jadi kalau mamanya mau laki-laki atau perempuan lewat itu, kalau selama dia di makmumnya itu wallahualam. Tapi jadi ngomongin fikih jadinya ya. Udah habis ya. Terus tadi saya mau satu lagi apa ya? Masih banyak. Ya, tadi itu terkait dengan apa? Dengan yang haid itu ya. Jadi artinya itu dia secara tekstualnya berarti ya jelas gitu. Kemudian tadi satu lagi yang kalau di Mekah itu sebenarnya memang itu di luar nurul. Ya, terus sekali lagi di luar nurul gitu. Bukan itu di luar kebiasaan, darurah. Iya, jadi kita sholat ini gitu ya. Iya, saya juga pernah sholat gitu ini. Aduh, di bawah kesini mas berdiri ada di ini lagi. Nah itu sampai itu nanti kok ini jadi ini memang jadi masalah. Kalau di sini sholat nggak boleh laki-laki dan perempuan harus dipisah gitu ya. Sementara nanti di Mekah sana di ini campur aduk gitu kan ya. Sholat di sini perempuan di situ, ini di sini gitu kan ya. Nah itu sebagian ulama menyebut itu adalah darurat ya, artinya keadaan tertentu yang keluar dari kebiasaan. Nah gitu, jadi ini ada namanya fikih darurat ya, fikih darurat gitu ya. Baik, masih banyak sebenarnya sih, tapi nanti ini kita kirimkan aja ke panitia, nanti boleh di share saja ya, karena ini bagian dari ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, kita bisa lanjut lagi sharing juga, mau pakai Zoom juga bisa, pakai Google Meet juga bisa, kita sifatnya itu lebih mudah-mudahan nanti ada manfaat. Pokoknya kita tunggu videonya ataupun juga kita tunggu dakwahnya seperti apa dari peserta Darul Arqam ini ya. Demikian, in wajadtum shawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni, wa nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kita yang hadir di sini dibikinin dulu. Jadi apa yang materi tadi ini bisa di share di grup. Tapi daftar hadir tadi sudah diisi semua ya. Ya, nomor pokoknya enggak? Ya, ada. Nomor rekening juga ada. Enggak. Nomor telepon aja, nomor telepon ya. Kalau itu Mas Zainal nanti sama panitia. Oke, Mas Zainal.